Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, khususnya untuk hari ini kita bisa bersama-sama untuk kembali bersekutu dan juga bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum saya akan menyampaikan akan firman Tuhan pada hari ini, saudara, sekali lagi saya mengingatkan saudara sekalian untuk bisa mengikuti khususnya tanggal 29 Agustus, hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang, di mana kita akan mengikuti live streaming dari seminar pembinaan iman Kristen bagi generasi baru dengan tema pneumatologi, yaitu adalah doktrin Roh Kudus. Dan di dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang ketiga kali, di mana pembahasannya adalah Roh Kudus dan karunia pelayanan, yang dilayani oleh Pendeta Dr. Stephen Tong dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang akan mengisi sesi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, saudara, ini adalah satu live streaming yang gratis, tetapi wajib untuk saudara mendaftarkan. Dan ini menjadi satu hal supaya setiap panitia bisa mempersiapkan, khususnya di dalam signal maupun juga di dalam setiap penggunaan akan apa yang dibutuhkan di dalam live streaming. Nah, saudara, pendaftaran online, saudara bisa daftar di dalam WhatsApp, yaitu 0813-7000-3900, maupun dalam pendaftaran online melalui speak.stemi.id. Nah, saudara, saya baru mendapat akan satu berita bahwa yang sudah mendaftarkan di dalam seminar pembinaan iman Kristen ini sudah mencapai angka 10.000 orang, dan masih diharapkan bisa masuk 5.000 orang lagi di dalam target yang dipersiapkan. Nah, saudara, bisa ajak teman-teman, bisa ajak untuk keluarga untuk mendaftarkan di dalam seminar pembinaan iman Kristen ini. Kalau saudara melihat yang mendaftar sudah 10.000, berarti ini menunjukkan bahwa seminar ini penting. Seminar ini adalah sesuatu yang sangat perlu, khususnya bagaimana kita memahami setiap karunia pelayanan yang kita lakukan, semuanya apakah sungguh-sungguh adalah dari Roh Kudus. Kita melihat banyak orang berkoar-koar, bicara tentang pelayanan, bicara tentang karunia, bahkan bicara tentang doktrin Roh Kudus, tetapi apakah setiap mereka sungguh-sungguh berada di dalam kuasa Roh Kudus yang sebenarnya? Apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus yang sebenarnya? Dan bagaimana mereka melayani Tuhan? Apakah pelayanan mereka satu jalan dengan pekerjaan Roh Kudus? Dan karunia yang mereka terima, apakah berasal dari Roh Kudus? Atau jangan-jangan karunia mereka adalah berseberangan dengan Roh Kudus? Nah, ini adalah satu seminar yang penting. Jam 8 sampai jam 12 siang saja. Maka saya sangat menghimbau untuk saudara sekalian, baik yang ada di Indonesia, maupun saudara yang ada di China, maupun saudara ada di tempat yang lain, saudara bisa untuk mengikuti dengan gratis, tetapi dihimbau untuk wajib daftar, demi untuk pengaturan dari setiap apa yang diperlukan oleh panitia di dalam mengontrol setiap live streaming, maupun juga di dalam setiap apa yang diperlukan di dalam setiap persiapannya. Maka saya sangat menghimbau saudara sekalian bisa mengikuti, khususnya di dalam seminar pembinaan iman Kristen ini. Baik, nah saudara, kita sekarang akan masuk di dalam pembahasan kita, yaitu kita sudah membahas akan tema, yaitu kenali dosamu, 7 dosa maut, yang kita sudah bahas di dalam 3 sesi di dalam minggu-minggu kemarin. Kita sudah membahas di awal Agustus, kita sudah membahas dengan tema kesombongan, lalu di dalam minggu yang kedua, kita sudah membahas tentang ketamakan, dan ketiga, kita juga sudah membahas tentang iri hati. Dan hari ini kita akan masuk di dalam satu tema, yaitu adalah tema kerakusan atau gluttony. Saudara, ini adalah satu tema-tema yang kita perlu untuk sama-sama kumpulkan, karena seringkali kita sadar maupun tidak sadar, kita sudah hidup di dalam kesombongan, kita hidup di dalam ketamakan, kita hidup di dalam iri hati, bahkan kita mungkin sudah menghidupi apa yang namanya kerakusan di dalam kehidupan kita hari ini. Maka biarlah melalui pembahasan persekutuan dan pemahaman Alkitab pada hari ini, kita sungguh-sungguh minta Tuhan untuk berbicara
kepada setiap kita masing-masing, supaya satu persatu hal yang tidak beres di dalam hidup kita, semua dapat dibawa di dalam apa yang benar di hadapan Tuhan. Baik, saudara sekalian, mari kita mengambil sikap berdoa, mari kita memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap apa yang kami akan bahas pada hari ini. Mohon Tuhan yang berbelas kasihan untuk menyampaikan kebenaran bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami tahu hidup kami jauh daripada kebenaran. Dan seringkali kami adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana hidup benar. Dan mohon Tuhan jagalah kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh dengan sensitif memahami, mengenali, dan bahkan mengusir setiap pekerjaan iblis di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam apa yang ada dalam karakter kami. Mohon Tuhan, bekerjalah, membawa kami, untuk kami dapat menyelami setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami mau hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah segala kemuliaan kembali kepadamu, dan biarlah segala kebenaran senantiasa bercahaya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita hari ini membahas tentang tema yaitu kerakusan. Nah, saudara, tema kerakusan adalah satu tema yang sering kali kita sudah dengar, tapi bagaimana kita perlu untuk membaca akan tema kerakusan ini, khususnya di dalam satu hal yang lebih spesifik, khususnya bagaimana kita dapat mengenali kerakusan dan bagaimana kita bisa bebas dari kerasukan. Nah, saudara, kalau melihat di layar, yang di mana saudara lihat, di situ ada satu gambar, di mana gambar itu adalah lukisan dari seorang Italian bernama Giuseppe Arcimboldo. Dari seorang bernama Giuseppe Arcimboldo, dia adalah seorang Italian painter, di mana dia di abad 15, di tahun 1570, dia menggambar akan gambaran-gambaran yang dua dimensi. Dan saudara, kita melihat yang ada di layar saudara hari ini adalah satu karya yang digambar oleh Giuseppe Arcimboldo di dalam satu judul yaitu The Cook. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam gambaran tersebut adalah menggambarkan dua piring, dan juga di dalam piring tersebut adalah makanan. Makanan yang di situ adalah babi guling, lalu ada ayam, lalu juga ada daging-daging yang lain. Nah, itu ada dalam satu piring, kita melihat bagaimana daging-daging itu ditaruh. Tetapi saudara, kalau saudara melihat di dalam gambar tersebut, saudara, saya nggak tahu apakah saudara langsung bisa melihat satu gambar. Gambar sepertinya adalah satu orang, tetapi manusia yang berwajah binatang. Atau lebih tepatnya seperti babi, ya. Jadi pigman, gitu. Jadi seperti manusia babi. Nah, saudara, kalau melihat di gambar tersebut, kesannya adalah satu kepala dengan topi, ya, yang digambarkan adalah manusia babi. Tetapi kalau kita melihat kepada gambar aslinya, itu bukanlah akan kepala babi, tetapi itu adalah satu makanan di atas piring yang ditaruh di begitu banyak binatang yang sudah dimasak, ditaruh di satu piring. Nah, saudara, jadi kalau saudara gambar itu saudara balik, ya saudara akan melihat itu seperti di satu piring ada makanan. Tetapi meskipun dibalik baik ke atas atau ke bawah, saudara, gambar akan kelihatan seperti sama, yaitu seperti kepala dari manusia babi. Nah, saudara, kenapa saya menaruh gambar ini, saudara? Karena gambar ini adalah satu gambaran yang selalu digambarkan sebagai lambang kerakusan. Jadi kalau saudara, kalau di dalam Chinese itu ada satu figur namanya Chu Pa Jie, ya. Kalau kita melihat di dalam Chinese itu ada namanya Chu Pa Jie, itu adalah manusia tapi dengan badannya adalah badan yang gemuk, lalu dengan muka babi. Nah, saudara, itu di dalam Chinese kita tahu namanya Chu Pa Jie. Tapi kita melihat di abad 15, kita melihat di dalam tradisi Italian painter, ya, painting,
kita melihat bagaimana Giuseppe Arcimboldo menggambarkan dua dimensi satu painting yang menggambarkan bahwa makanan yang dibikin tersebut dengan daging yang begitu banyak itu dibentuk satu gambar manusia tapi dengan wajah binatang atau wajah babi. Nah, saudara, gambar ini adalah gambar yang sangat mengganggu supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kalau kamu terlalu banyak makan, maka kamu akan kayak orang itu. Kalau kamu kebanyakan makan, maka kamu akan seperti babi man atau pigman, gitu ya. Dan gambar tersebut adalah gambar yang di satu sisi indah, ya, tapi satu sisi yang lain ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Maka banyak orang yang melihat lukisan ini akhirnya bisa mual-mual sendiri, saudara. Satu sisi melihat, waduh, daging babi guling ada di situ. Tapi di satu sisi yang lain melihat gambar manusia babi tersebut dan akhirnya membuat akan orang yang melihat painting tersebut mulai mual dan akhirnya mulai akan kehilangan weiho, kehilangan akan selera. Saudara, saya nggak harap saudara hari ini setelah melihat gambar ini langsung muntah-muntah semua, atau melihat gambar ini langsung mual-mual, saudara. Saya minta maaf kalau memang itu terjadi, tetapi saudara ini justru ingin menunjukkan kepada saudara bahwa lambang kerakusan di abad 15 digambarkan dengan pada saat engkau menjadi orang yang berlebihan untuk mengkonsumsi apa yang seharusnya kau butuhkan. Nah, saudara, gambaran ini masih banyak. Jadi kalau menggambarkan akan manusia di dalam bentuk gambaran misalnya apa? Dengan bunga atau dengan makanan atau dengan buah, itu banyak sekali dia kembangkan di dalam karya-karyanya. Jadi The Cook ini, lukisan piring dengan daging ini adalah salah satu dari begitu banyak karyanya yang disimpan di National Museum of Stockholm. Jadi kalau punya kesempatan bisa ke Eropa, saudara bisa pergi ke satu kota namanya Stockholm di Swedia, maka saudara bisa menemukan akan lukisan ini. Dan lukisan ini adalah lukisan yang di abad 15 adalah satu penemuan terbesar. Karena tidak pernah ada orang melukis dua dimensi di zaman itu. Maka kita melihat yang menggambarkan dua dimensi di dalam setiap karya-karya, khususnya di dalam binatang, lalu manusia, lalu digambarkan di dalam bentuk akan piring dan juga makanan, itu menjadi sesuatu yang sangat fenomenal di abad 15. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang kita perlu untuk lihat betapa kerakusan itu menjadi sesuatu yang melambangkan hal yang menjijikan. Jadi di abad 15, kita melihat bagaimana pada saat Arcimboldo membuat lukisan ini, dia ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang makan, yang suka makan, yang suka untuk menikmati akan apa yang namanya sesuatu yang berselera, itu perlu memiliki satu hal, yaitu momen untuk mereka memualkan diri. Supaya mereka sadar bahwa mereka tidak seharusnya rakus, mereka tidak seharusnya hidup di dalam gluttony, tapi mereka bisa mual dengan gluttony mereka bisa mual dengan kerakusan mereka. Nah, saudara, gluttony atau kerakusan, itu di dalam bahasa Latin memiliki istilah namanya glutiere. Glutiere yaitu menelan atau meneguk. Tetapi menelan dan meneguk yang terlalu banyak. Jadi kalau saudara kita bisa katakan bahwa kerakusan itu apa? Kerakusan adalah sesuatu yang berlebihan, mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan, dan yang seharusnya adalah mengisi segala sesuatu dengan cukup, tapi justru akhirnya mengkonsumsi dengan berlebihan, dan semuanya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak memberikan hal yang cukup baik. Jadi keinginan yang berlebihan untuk mengkonsumsi lebih dari apa yang dibutuhkan, itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Entah itu adalah makanan, entah itu adalah nama besar, entah itu adalah uang, entah itu adalah barang mewah, entah itu adalah seksualitas. Ya. Tapi kalau kita melihat justru di dalam konteks aslinya, itu lebih memang fokus kepada makanan.
Saudara, ini adalah satu sebenarnya gambaran kepada satu kritik sebenarnya, satu kritik kepada orang-orang yang memiliki akan posisi yang tinggi, orang-orang kaya, maupun juga orang-orang pemerintahan, yang hidup begitu glamor, yang hidupnya begitu berlebihan. Nah, saudara, di abad 15 kita melihat justru seluruh negara itu sebenarnya hidup di dalam kemiskinan. Jadi kalau kita melihat kaum-kaum yang bangsawan atau kaum-kaum yang memiliki kekayaan, kaum-kaum yang memiliki akan apa yang namanya hidup mewah, itu tidak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Maka kalau kita melihat inilah ya kenapa khususnya di Eropa, kita melihat ini adalah gambaran-gambaran yang sedikit memberikan akan sebuah seperti kritik ya, kritik kepada orang-orang kaya khususnya adalah bagaimana mereka dengan berlebihan mengkonsumsi, bahkan mereka makan dengan berlimpah dan bahkan mereka menyisakan makanan mereka dan mereka makan minuman yang begitu mewah dan bahkan minuman yang mewah itu juga dinikmati dengan satu hal yang boros dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu gambaran yaitu bagaimana kerakusan ini adalah sebuah kritik. Nah, tentu saja kritik ini adalah satu kritik yang bisa bukan sekedar bicara tentang fisik saja, tapi juga adalah yang bicara tentang spiritual. Jadi, kerakusan bukan bicara tentang sekedar gila makan atau gila mengkonsumsi makanan saja, tapi juga bisa dibicarakan kerakusan itu di dalam tema spiritual. Misalnya, saudara, waktu saudara memiliki akan satu hal, yaitu saudara bisa punya kesempatan untuk belajar firman, lalu akhirnya saudara mau belajar firman, tetapi saudara belajar firman bukan untuk mengenal kehendak Tuhan. Tapi saudara belajar firman adalah untuk membahas tentang diri sendiri. Jadi membahas tentang diri sendiri, membanggakan diri sendiri, dan juga akhirnya memutlakkan interpretasi sendiri misalnya. Kita dengan rakus belajar dengan supaya kita bisa menjadi orang besar. Kita rakus untuk belajar supaya kita bisa menjadi orang yang punya posisi di dalam berbicara dan sebagainya. Maka kerakusan itu bisa connect dengan apa yang namanya hasil dari sebuah kerakusan itu. Misalnya apa, saudara? Kalau kita melihat misalnya radikalisme agama dari teror menjadi teroris. Itu semua kalau kita melihat kenapa orang-orang yang menjadi teroris itu kok bisa radikal. Karena mereka sebenarnya kalau kita bisa katakan orang yang radikal itu adalah orang yang banyak belajar. Mereka adalah orang yang banyak untuk memahami dan memiliki pengetahuan. Tetapi justru mereka adalah orang-orang yang waktu membaca, waktu memiliki pengetahuan, mereka tidak mau setia kepada kebenaran. Tapi mereka dengan rakusnya belajar, tapi semua pembelajaran itu adalah sesuatu yang didasarkan atas dirinya untuk mencari pengakuan diri, untuk menciptakan kebenaran sendiri, dan akhirnya berusaha untuk mengembangkan sendiri. Sehingga kita lihat radikalisme agama, sehingga agama yang harusnya adalah sesuatu yang begitu anggun, yang begitu mulia, dan begitu kudus adanya, menjadi jahat atau menjadi sesuatu yang tidak mendidik, bahkan menjadi teroris. Dan ini adalah satu hal kita melihat secara spiritual, kerakusan terjadi di dalam radikalisme agama. Atau bahkan saking rakusnya, misalnya sebagai humanis, saudara rakus untuk makan. Maka saudara tidak mau bagi-bagi makan. Maka saudara waktu saudara bisa makan, tapi waktu ada orang kesusahan, tidak bisa makan, maka saudara bilang itu urusannya mereka. Itu penderitaan mereka. Aku makan adalah karena aku memang dapat makanan ini. Maka orang lain mau makan, tidak makan itu silakan. Tapi saya hari ini punya makanan. Maka saya mencintai diri saya, maka saya menikmati makanan saya, dan saya tidak akan berbagi dengan orang lain. Nah, itu menciptakan penderitaan bagi banyak orang, menciptakan akan satu hal, yaitu kehidupan yang sangat spesial hanya bagi diri, dan tidak mau berbagi kepada orang. Maka itu adalah gluttony, itu adalah sebuah kerakusan. Bahkan, saudara, kita mungkin juga bisa dikatakan sebagai rakus secara rohani,
di saat kita memiliki kekosongan dalam diri dan akhirnya kita melayani Tuhan. Kelihatannya kita orang yang sangat-sangat spiritual. Kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang rakus. Di dalam pelayanan kita justru sedang rakus. Rakus apa, Saudara? Kita rakus untuk menutupi diri kita sendiri. Kita menutupi kekosongan dengan pelayanan. Kita dengan rakusnya mau mengisi setiap kekosongan hidup saudara dengan menjalankan hal-hal yang spiritual, dan orang melihat hal yang spiritual itu, tapi sebenarnya saudara sedang menemukan satu fakta, yaitu apa? Saudara sedang hanya bersandiwara. Karena saudara kelihatannya begitu pelayanan, tetapi justru pelayanan saudara adalah sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Kenapa, saudara? Karena saudara dengan rakus mencari akan layer-layer. Supaya apa? Supaya saudara tidak kelihatan ada kekosongan di dalam hati. Nah, saudara, ini adalah gambaran-gambaran yang kita bisa lihat bagaimana tema kerakusan adalah satu tema yang menekankan keinginan yang berlebihan di dalam mengkonsumsi segala sesuatunya. Nah, saudara, saya tetap akan kembali kepada versi aslinya, yaitu kerakusan bicara tentang apa? Memang kerakusan bisa dibicarakan di dalam makanan, nama besar, uang, barang mewah, seksualitas, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau back to the context, kita melihat kepada konteksnya, konteks kerakusan adalah bicara tentang makanan. Bagaimana kita sama-sama sebagai orang yang tidak bisa lepas dari makan, maka bagaimana kita belajar untuk tidak hidup di dalam kerakusan. Seperti gambar yang tadi digambarkan, yaitu makanan yang indah, makanan yang super elit. Dan itu adalah makanan orang kaya. Tapi justru gambaran itu oleh Arcimboldo itu dibikin begitu menjijikkan, sehingga membuat orang yang melihat painting ini merasa mual sendiri dan akhirnya tidak mau makan binatang. Dan mungkin dari saudara mungkin juga bisa berkata bahwa, akhirnya saya nggak bisa makan daging lagi karena lihat gambar ini. Maka akhirnya saudara menjadi VG dan sebagainya. Nah, itu nanti biarlah pergumulan saudara, gitu ya. Ya, saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana tema kerakusan menjadi pergumulan zaman. Ya. Maka saudara, khususnya di dalam tradisi kekristenan. Maka kita akan coba melihat bagaimana Bapak-bapak gereja khususnya bicara tentang kerakusan. Nah, mungkin bisa ke next slide ya. Di dalam slide ini sudah ada satu penjelasan dari Paus Gregory the Great. Ya. Dari Gregory the Great, dia adalah seorang yang membuat akan satu rumusan tentang seven deadly sin, 7 dosa maut. Itu yang mengembangkan adalah Pope Gregory the Great, yaitu adalah Gregorian Agung. Ya. Dia mengatakan bagaimana kita mengerti kerakusan, khususnya bicara tentang makanan ya di sini ya. Maka sudah di sini kita melihat, saya sudah memberikan poin-poin yang menjadi konklusi. Misalnya, sudah pertama adalah kerakusan bicara tentang waktu. Nah, kalau saudara melihat itu di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 24 dan pasal 14 ayat 44, kita melihat bagaimana di konteks saat itu adalah mereka makan sebelum waktunya. Jadi sebelum waktunya, sebelum makan siang, atau sebelum makan pagi, atau sebelum makan malam, sebelum makan, mereka sudah menikmati makanan yang begitu berlimpah sebelum waktunya. Nah, saudara, ini menunjukkan satu tradisi bahwa apa? Bahwa di zaman itu, setiap makan itu ada waktunya yang disepakati. Jadi kalau misalnya makan jam 7, atau makan pagi jam 7, atau makan siang jam 12, atau makan malam jam 6, ya, maka itu adalah waktu yang sudah disepakati. Maka makan sebelum waktunya itu di zaman tersebut adalah bisa dihukum mati, saudara. Nah, saudara, ini sesuatu yang mungkin mengagetkan kita. Wah, kita selama ini kalau kita makan, kita makan nggak pernah pikirin yang macam-macam, bukan?
Tetapi sudah di zaman dulu, waktu makan sebelum waktunya itu bisa dihukum mati. Kenapa? Karena nggak menaati setiap peraturan. Jadi ini seperti kalau kita lihat ini seperti waktu kita TK mungkin ya, waktu kita TK sudah dikasih waktu jam berapa makan pagi, jam berapa makan siang, jam berapa makan malam, dan itu sudah diberikan aturan. Nah, sudah di dalam 1 Samuel tersebut, mungkin kita bisa buka aja ya, supaya saudara ada gambaran juga ya. Kita buka di dalam 1 Samuel, coba. 1 Samuel pasal 14. 1 Samuel pasal yang ke-14, saya akan bacakan. 1 Samuel 14 ayat 24. Saya akan bacakan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Nah, jadi makan sebelum waktu itu bisa dikutuk. Makan sebelum waktu itu bisa dihukum. Konteksnya di sini adalah Saulus, yaitu Raja Saul yang memberikan akan perintah itu. Ya. Lalu kita melihat ayat 44. Jadi ayat pasal 14 ayat 44. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Kenapa harus mati? Karena memakan sebelum waktunya. Nah, ini adalah satu hal kalau kita bisa lihat, ini adalah kerakusan yang pertama yang dibicarakan di dalam Alkitab, khususnya di dalam konteks ini adalah Raja Saul, yaitu makan sebelum waktunya itu adalah terkutuk, dan makan sebelum waktunya itu bisa dihukum mati. Nah, maka kerakusan ditentukan dari mana? Nah, Saudara, Alkitab mencatat bahwa bagi Pope Gregory the Great, waktu menjadi sesuatu yang perlu disiplin. Jadi pagi, siang, malam itu waktunya harus sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan waktunya sudah ditetapkan, maka di luar waktu tersebut nggak boleh makan. Di luar waktu tersebut harus disiplin untuk nggak boleh makan. Saudara, kalau kita mengikuti Pope Gregory the Great, saudara, kita mungkin hari ini semua sudah dihukum mati, saudara. Kenapa? Karena kita semua kan makan dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang kalau kita melihat di China itu jam 5 sore sudah makan malam, karena bagi mereka itu sudah sesuatu yang sangat lazim. Sedangkan kalau kita melihat di Indonesia jam 6 itu adalah makan siang, makan malam, sore. Nah, saudara, maka waktu menjadi penting. Maka Pope Gregory the Great menaikkan akan tema waktu di dalam kerakusan adalah di saat kamu makan sebelum waktunya, kamu sudah jatuh dalam kerakusan. Dan waktu kamu makan sebelum waktunya, maka kamu sudah mendahului. Dan itu adalah sesuatu yang bisa mengundang kutuk dan juga mengundang hukuman mati. Nah, saudara, kalau ini diterapkan sekarang, kita pasti semua sudah pasti dihukum mati, kita semua juga pasti sudah dikutuk. Ya. Tapi ini kembali, ini adalah yang waktu di zamannya Pope Gregory the Great, dia bagaimana mengontrol akan setiap apa yang menjadi kondisi di zaman tersebut. Kedua, yaitu adalah kualitas. Jadi, kerakusan dinilai dari apa? Dinilai dari kualitas. Nah, coba kita buka di dalam Bilangan. Bilangan pasal 11, ayat 31 sampai 35. Saya minta untuk Saudara Agus, coba bisa bacakan Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Bilangan 11 ayat 31 sampai ayat 35. Oke, Saudara Agus, mic-nya nggak bisa. Kalau gitu saya minta untuk Nelson, coba bisa bacakan
Ya, Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Ya, ini adalah satu kisah di mana kita melihat bangsa Israel bersungut-sungut minta daging. Kita tahu bahwa waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka itu menerima makanan hanyalah roti mana dari langit. Maka waktu Tuhan memberikan roti mana, dan saudara di satu sisi kita tahu itu adalah pemberian Tuhan bagi mereka. Dan seharusnya bangsa Israel bersyukur kalau setiap kali Tuhan memberikan mana kepada dia. Tapi saudara, memang bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang bersungut-sungut. Dan karena mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka minta daging. Mereka minta kepada Tuhan. Bahkan mereka mengatakan bahwa kami bosan makan mana. How easy ya. Pada saat Tuhan sudah berikan, tapi akhirnya dia tetap meminta, saya mau minta daging. Seperti waktu kami ada di dalam satu tempat, yaitu namanya Mesir, di mana mereka dulu menjadi budak dari Mesir, dan di Mesir mereka makan daging untuk mereka bisa disiksa menjadi budak. Dan waktu mereka bebas, mereka hanya makan mana, dan mereka bersungut-sungut minta sama Tuhan, minta daging. Dan pada saat mereka mengembara di padang gurun, akhirnya Tuhan kirimkan burung puyuh, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara, burung puyuh itu dikirimkan di dalam satu konteks di mana burung-burung itu terbang 1 hari sebelumnya. Menunjukkan begitu banyaknya akan burung-burung puyuh itu rela untuk menjadi makanan dari bangsa Israel. Ingat, saudara, bangsa Israel jumlahnya adalah 2 juta orang waktu itu. 2 juta orang makan akan burung puyuh, saudara. Maka minimal ada 2 juta burung puyuh untuk makanan bagi 2 juta orang. Tapi kita percaya lebih dari 2 juta burung puyuh untuk memberikan dirinya untuk dimakan oleh bangsa Israel. Nah, yang menjadi problem adalah Tuhan sudah kirim burung puyuh, saudara. Dan yang mereka lakukan adalah mereka bukan mengambil dengan secukupnya. Mereka bukan mengambil dengan secukupnya, tapi mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka di mulutnya sudah ada daging, tangannya masih ambil yang lain, dan sebagainya. Maka mereka bukan mengambil dengan secukupnya, tapi mereka makan dengan sebanyak-banyaknya. Nah, saudara, maka dengan makan sebanyak-banyaknya, mereka nggak ingat orang lain. Mereka hanya ingat dirinya sendiri. Dan mereka rakus terhadap dirinya sendiri. Sehingga, saudara, disinilah kita melihat Tuhan memukul bangsa ini, Tuhan murka, dan Tuhan mendatangkan tulah bagi mereka, dan Tuhan menyatakan akan kedaulatannya bahwa apa? Bahwa kerakusan adalah dosa. Jadi, saudara, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel sebenarnya sudah menerima akan satu hal, yaitu bagaimana Tuhan memberikan anugerah. Tapi justru anugerah Tuhan diklaim sesuatu yang harus menurut seleranya mereka. Dan waktu Tuhan dengan baik hatinya memberikan sesuai dengan selera mereka, pun kita melihat mereka dengan sadisnya, mereka dengan rakusnya, mereka tidak mengingat orang lain, mereka mengambil dengan sebanyak-banyaknya. Nah, saudara, bagi
Pope Gregory the Great ini adalah satu pelajaran tentang bagaimana kerakusan dinilai dari kualitas kita. Kualitasnya yaitu apa? Kalau saudara hidup tapi hanya untuk makan sebanyak-banyaknya, hidup hanya untuk memperoleh akan satu kepuasan, makan, maka Tuhan akan murka, Tuhan bahkan mendatangkan tulah, dan Tuhan menghukum. Nah, hari ini juga menjadi sebuah peringatan kalau saudara membaca bagian ini, lalu bandingkan dengan posisi saudara hari ini. Mungkin saudara adalah orang yang sangat suka untuk apa? Mengisi makanan sebanyak-banyaknya. Ya, saudara, ini tentu saja pasti kita semua pernah mengalami. Bahkan saya pun juga mengalami, gitu ya. Di mana kita makan dengan sebanyak-banyaknya, dengan kita mengharapkan adanya sebuah kepuasan, saudara. Tapi saudara, di sini pun Tuhan mau mengajarkan bahwa apa? Makan boleh nggak banyak. Makan banyak itu boleh. Tapi bukan dengan makan sebanyak-banyaknya. Saudara, saya ingat sekali, saya dulu waktu kecil pernah, waktu saya berasal dari Surabaya, dan waktu pertama kali saya datang ke Jakarta, saudara. Pertama kali saya datang ke Jakarta, saya dibawa oleh satu keluarga pendeta, membawa saya makan ke satu restoran, saudara. Saya lupa daerah mana. Dan waktu makan di situ, waduh, tuh restoran enak sekali. Dan karena saya tidak pernah makan di restoran tersebut, dan bahkan enaknya tidak pernah kita makan dengan kualitas seperti itu, akhirnya saya makan sebanyak-banyaknya sampai sudah mau muntah pun masih tetap mau makan. Saudara. Jadi sudah mau mual, sudah muntah, sudah kenyang, dan sebagainya, masih tetap mau makan. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah bisa punya waktu untuk makan lagi di lain waktu. Kalau saya pulang ke Surabaya, nggak bisa makan apa yang di restoran itu. Nah, saudara, dan singkat ceritanya adalah pada saat sudah makan sampai akhirnya membludak dengan semuanya habis, saudara, sampai keluarga tersebut, keluarga pendeta yang waktu itu membawa kami ke restoran itu, akhirnya menjadi kaget. Kenapa? Wah, ini anak keluar dari kampung kali ya, lalu tidak pernah lihat makanan ini, lalu akhirnya makan sampai segila-gila, dan akhirnya sebanyak-banyaknya dimakan. Dan saudara, singkat ceritanya adalah setelah makan selesai, akhirnya saya juga muntah sebanyak-banyaknya. Jadi akhirnya saya keluarkan semua juga sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sudah terlalu over di situ. Dan sampai sekarang kalau saya ketemu dengan keluarga itu, mereka masih ingat saya, yaitu waktu anak kecil yang gemuk, yang datang ke Jakarta, makan sampai overload, dan akhirnya muntah-muntah dan sebagainya. Masih diingat sampai sekarang. Nah, saudara, ini menjadi satu hal, yaitu di dalam kitab suci, makan sebanyak-banyaknya, tidak pikirkan orang lain, tidak memiliki akan cinta kasih kepada orang lain, dan hanya peduli pada diri sendiri. Di sini dikatakan Tuhan murka. Dikatakan bahwa Tuhan bahkan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Nah, saudara, kalau sekarang saya di dalam posisi seperti saya waktu masih muda, saya pasti adalah orang yang dimurkai oleh Tuhan. Saya pasti adalah orang yang dihukum oleh Tuhan, dan saya pasti adalah orang yang juga akan dipukul oleh Tuhan. Nah, saudara, dan saya percaya waktu itu Tuhan memukul saya dengan apa? Dengan saya memuntahkan semuanya, sehingga setelah muntah semuanya, tidak ada yang nikmat lagi. Akhirnya saya tidak tertarik dengan makan itu lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah keluar, dan semuanya tidak enak. Karena apa? Karena semuanya adalah di dalam satu perasaan selera yang sudah tidak sehat. Nah, saudara, Pope Gregory the Great menganggap bahwa kerakusan dapat dinilai secara kualitas, yaitu waktu kita makan sebanyak-banyaknya dan kita tidak peduli dengan orang lain, maka di situ jangan kira itu hanyalah urusanmu secara pribadi. Tapi Tuhan akan murka, dan Tuhan akan mengajarkan bagaimana engkau belajar dari setiap apa yang. Nah, saudara, ini bagian yang kedua. Ketiga adalah di dalam stimulan. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel. Kita coba lihat saja supaya saudara bisa dapat ininya. Oke, saya minta untuk Monica Beijing bisa lihat ya di dalam 1 Samuel 2 ayat 15. Apakah memungkinkan Monica untuk
Buka kitab suci. Ya, kok. Ya, sebentar. 1 Samuel 2 ayat 15. 1 Samuel berapa kok? 2. 1 Samuel 2 ayat 15. 1 Samuel 2 ayat 15. Ya. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Ya. Saudara, jadi di dalam konteks ini adalah di bait suci, Saudara. Dan di dalam bait suci, kita melihat bagaimana apa yang diterima oleh imam itu adalah daging yang dipersembahkan adalah daging yang mentah. Tetapi justru waktu kita melihat di dalam konteks di sini, anak-anak Eli adalah anak-anak Dursila. Mereka adalah orang-orang yang tidak memperindahkan Tuhan. Bahkan mereka itu kurang ajar. Dan kita melihat daging yang seharusnya adalah mentah oleh mereka, anak-anak Eli ini, disimpan untuk apa? Untuk diberikan akan satu bumbu. Mungkin bumbu sekarang adalah bumbu barbecue, atau yang diberikan adalah mungkin adalah hijau, ya, mungkin adalah black pepper dan sebagainya. Nah, Saudara, di sini adalah satu gambaran di mana di dalam bait suci ada aturan, tetapi justru mereka mau di luar aturan. Dan salah satu yang di luar aturan adalah adanya bumbu-bumbu makanan. Nah, Saudara, di dalam tradisi Yahudi itu makanan itu tidak boleh berbumbu, khususnya di dalam bait suci. Jadi yang diberikan adalah yang sebenarnya adalah yang mentah. Tapi karena kan mau dibakar untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi justru mereka, kenapa daging yang harusnya mentah itu akhirnya perlu dimasak dulu? Karena mereka adalah orang-orang anak-anak Imam Eli yang Dursila. Kenapa? Karena mereka tidak sincere heart, mereka tidak punya akan full hearted, mereka tidak punya hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi mereka justru mau memakai daging yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, mereka mau nikmati sendiri dengan bumbu kemewahan mereka. Mereka mau isi dengan bumbu yang memberikan selera kepada mereka. Dan tentu saja, Saudara, ini adalah hal yang Tuhan nggak suka. Karena Tuhan sudah memberikan aturan, berikan akan apa yang namanya persembahan kepada Tuhan itu dengan daging mentah, dan kalaupun ada pemberian bumbu itu paling hanyalah garam, Saudara. Kenapa? Karena garam itu adalah tanda sebuah perjanjian. Nah, Saudara, tapi waktu kita melihat justru yang terjadi di situ adalah anak Imam Eli, mereka justru melakukan hal yang dursila. Mereka melakukan hal yang nggak beres dengan memakai persembahan kepada Tuhan, dibumbui dengan selera mereka dan dinikmati oleh mereka. Nah, ini kurang ajar luar biasa. Oke, kita lihat pasal 4. Pasal 4 ayat 11. Coba Monica bisa bacain bagian itu lagi. Pasal 4 ayat 11. Ya, kok. Sebentar. Ayat 10 dan 11 ya. Ya. 1 Samuel 4 ayat 10 dan 11. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ya, Saudara, ini adalah satu gambaran hukuman Tuhan. Jadi waktu persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan di dalam caranya Tuhan, tapi akhirnya mereka melakukan sebuah kelancangan dengan daging-daging tersebut diolah dengan bumbu mereka sesuai selera mereka, dan akhirnya mereka katanya persembahkan kepada Tuhan, tapi mereka nikmati sendiri, dan akhirnya Tuhan murka, dan Tuhan tidak segan-segan untuk membawa Israel untuk takluk dikalahkan oleh Filistin,
lalu bahkan banyak yang mati dan gugur, 30.000 orang, pasukan berjalan kaki, tabut Allah dirampas, yang adalah identitas dari bangsa Israel, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Jadi saudara, ini menunjukkan kerakusan itu jangan main-main. Kenapa? Karena Tuhan bisa memukul dan Tuhan bisa membinasakan. Nah, saudara, ini Pope Gregory the Great waktu bikin aturan-aturan ini, akhirnya membuat orang-orang Kristen menjadi sangat-sangat sederhana. Menjadi sangat-sangat sederhana, sehingga akhirnya takut sampai waktu mereka mau mencoba menikmati sesuatu sesuai selera mereka. Padahal kita melihat Tuhan tuh bukannya menyuruh orang percaya itu enggak boleh menikmati, saudara. Tetapi justru yang memang kita back to the konteksnya adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan tidak boleh dirusak aturannya. Rumah Tuhan tidak boleh dimengerti menurut interpretasi sendiri. Harus kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan. Maka pada saat aturan Tuhan sudah tidak lagi ditakuti dan tidak diikuti, Tuhan tidak segan-segan membinasakan. Maka saudara, ini juga pada saat kita bahas ini, saudara juga bisa belajar untuk melihat betapa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Maka hari ini saudara bisa belajar, meskipun kita tidak sejaman dengan Pope Gregory the Great, tetapi paling tidak kita melihat bagaimana konsep yang mau ditunjukkan oleh Pope Gregory the Great adalah apa? Bahwa jangan main-main sama Tuhan. Waktu kamu sudah mulai merakus, maka Tuhan tidak segan-segan akan membinasakan. Nah, ini adalah sebuah pelajaran secara generally untuk kita bisa sama-sama untuk melihat bahwa bagi Tuhan kerakusan betul-betul adalah dosa. Oke, kita melihat berikutnya adalah secara kuantitas. Kita lihat dalam Yeskiel. Coba kita lihat Yeskiel 16 ayat 49. Saya minta untuk saudari Rita dari Nanjing ya. Apakah memungkinkan? Coba buka di dalam Yeskiel. Bentar ya, Ko. 16 ayat 49. Yeskiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya, dikatakan bahwa kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Jadi kita melihat dia punya item makanan berlimpah-limpah. Bahkan makan bisa, istilahnya kalau bahasa kita itu, di kulkas itu banyak sekali item makanan. Tapi justru di kulkas banyak sekali item makanan, justru kita lebih suka untuk apa? Untuk menimbun. Dan akhirnya apa? Menimbun, dan sehingga akhirnya kita punya akan satu hal yang banyak yang bisa mengisi hidup kita, sehingga apa? Menimbun untuk diri sendiri dan tidak memiliki hati untuk berbagi kepada orang lain. Nah, saudara, konteks saat itu adalah apa? Banyak orang sengsara, banyak orang miskin. Ya, banyak orang sengsara, banyak orang miskin. Nah, tapi yang menjadi problem adalah waktu kita bisa punya akan hal di mana kita bisa punya makanan yang berlimpah, apakah saudara pernah berpikir untuk orang miskin yang nggak mendapatkan? Ini contohnya adalah seperti apa, saudara? Seperti apa yang terjadi waktu pandemi COVID-19, bulan 1 dan bulan 2 waktu itu. Waktu di Amerika, mau cari pampers, mau cari tisu, sudah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah diborong sama orang kaya. Maka waktu banyak sekali ibu-ibu yang mencari pampers untuk anaknya, tapi waktu cari nggak ada di supermarket. Cari ke toko kelontong nggak ada. Dan akhirnya waktu mereka cari, akhirnya mereka nangis. Kenapa? Karena untuk mencari satu pampers saja nggak ada. Nah, saudara, kenapa bisa nggak ada? Karena sudah diborong. Penimbunan.
Dan penimbunan dilakukan adalah untuk diri mereka sendiri, tidak mikir bahwa di luar tuh banyak ibu-ibu yang punya anak dan anaknya nggak bisa ganti pampers. Sudah tisu juga sama. Dan waktu saya kemarin bulan 2, waktu saya pulang ke Jakarta, sudah hal yang terjadi yaitu apa? Tidak ada yang waktu itu di China, sudah waktu itu di China tidak ada yang namanya gocau, apa itu masker. Di China nggak ada masker. Kalaupun untuk masker itu harus antri di antri di toko obat, dan antri di toko obat cuma bisa beli maksimal 2. Dan setelah itu nggak bisa lagi. Jadi besok harus antri lagi beli 2. Besok lagi antri lagi beli 2. Dan itu setiap kali harus menjadi sebuah hal seperti itu. Kenapa, Saudara? Karena supaya bisa berbagi dengan orang lain. Jadi orang nggak boleh borong begitu banyaknya. Nah, Saudara, waktu itu akhirnya pada saat kita lihat orang-orang susah sekali dapat masker. Sampai saya ketemu dengan satu orang Cina di mana mereka pakai masker sudah 1 bulan dan maskernya itu cuma 1. Jadi sebulan cuma pakai 1 itu doang. Sampai sudah hancur-hancur. Tapi itu tetap dipakai. Kenapa? Karena mereka antri nggak pernah dapat. Dan itu yang terjadi. Tapi kita melihat kenapa bisa nggak ada. Karena orang kaya yang sudah banyak melakukan sebuah penimbunan. Dan itu yang terjadi. Item-item tersebut berlimpah, tapi mereka nggak pikir orang lain. Nah, Saudara, ini menjadi satu hal, kerakusan adalah sesuatu yang tidak menolong orang lain. Kerakusan adalah mencintai diri. Dan kerakusan tidak support kepada orang lain. Dan kelima, Saudara, yaitu adalah gairah besar demi makanan sampai jual hak kesulungan. Itu terjadi di Kejadian pasal 25. Oke, saya minta untuk satu rekan kita bisa bacakan. Saya minta untuk Alista bisa bantu baca. Alista di dalam Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 34 ya, Kok? Ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke, Yakub memberi roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Dia makan dan minum, berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang hak kesulungan. Saudara, hak kesulungan itu blessing. Tapi justru hak itu blessing itu dijual hanya demi sebuah gairah. Hanya demi sebuah gairah terhadap apa? Sebuah kacang merah. Nah, Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat gak worth it sebenarnya. Tetapi itulah yang dilakukan, Saudara. Itulah yang dilakukan, akhirnya kita melihat penjualan blessing hanya demi satu piring kacang merah menjadi sesuatu yang membawa Esau berdosa. Nah, Saudara, gairah untuk makanan dengan tidak mengiyakan tentang pentingnya blessing. Itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Nah, ini bagi Pope Gregory the Great, ini adalah satu hal yang diajarkan kepada orang-orang Kristen di zamannya. Untuk apa? Kamu harus peduli terhadap waktu. Jangan kamu sembarangan untuk memakai waktu untuk makan. Karena di waktu kamu sudah mendahului waktu, maka kamu sudah jatuh dalam kerakusan. Maka sudah di sini kita melihat ada disiplin rohani di situ. Kedua adalah kualitas, yaitu apa? Yaitu nggak boleh untuk kita makan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Dan juga bagaimana kalau sudah diberikan untuk bagi Tuhan, maka nggak boleh kita mengambil jatah yang diberikan bagi Tuhan dengan selera kita. Nah, itu ketiga. Keempat yaitu item, makan sudah berlimpah, menimbun, tapi kita nggak pernah memikirkan orang lain. Dan kelima adalah bagaimana kita karena sukanya dengan makanan, sampai hak kesulungan blessing pun ditinggalkan. Kalau mungkin kita zaman sekarang adalah apa? Nggak mau ke gereja, demi apa? Demi makan bakmi. Itu konyol banget, Saudara. Demi makan apa misalnya, demi makan akan bubur,
tidak pergi ke gereja, itu adalah satu hal yang sangat-sangat keji di mata Tuhan. Nah, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Pope Gregory the Great di zaman itu, saudara. Nah, tetapi akhirnya kita melihat di pemikiran-pemikiran ini adalah sesuatu pemikiran yang very strict, sangat strict luar biasa, ya. Meskipun kita melihat itu ada ayat-ayatnya, tetapi ini sesuatu yang betul-betul very strict, sehingga akhirnya kita melihat juga banyak orang-orang, khususnya orang-orang Kristen zaman itu, mereka akhirnya banyak jatuh dalam legalisme. Dan itu yang terjadi. Nah sekarang kita bisa lihat ke next slide berikutnya. Ini ada satu bapak gereja namanya Thomas Aquinas, ya, di mana akhirnya dia membuat satu kalimat yang lebih lunak, saudara. Ya, dan itu memakai bahasa yang lebih mudah dimengerti. Ya. Jadi bagi Thomas Aquinas yang pertama yaitu adalah gluttony atau kerakusan itu berkaitan dengan bagaimana waktu saudara menikmati makanan, jangan menikmati makanan dengan terlalu mewah. Terlalu mewah di sini maksudnya apa, saudara? Sebenarnya kalau kita bilang mewah itu relatif. Misalnya kita bilang lobster itu mewah. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang tinggal di pinggir pantai atau di pinggir laut, lobster itu adalah sesuatu yang biasa saja. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mewah itu relatif, saudara. Tapi yang dimaksud dengan terlalu mewah yaitu apa? Yaitu yang mengundang kecemburuan orang lain. Jadi kalau saudara makan yang tidak mengundang akan kecemburuan bagi orang lain. Kalau saudara makan sesuatu yang mengundang kecemburuan pada orang lain, maka itu adalah mewah. Di laulete itu adalah suatu hal di mana waktu saudara menjadi orang, saudara jangan menjadi sombong dengan makanan yang saudara makan. Jadi kalau saudara makan makanan yang saudara makan, lalu saudara ingin menunjukkan ini loh saya makan makanan yang luar biasa, maka saudara menunjukkan diri saudara dengan gambaran seperti itu, saudara sudah menunjukkan kemewahan di situ. Dan waktu sudah menunjukkan kemewahan, saudara sudah mengundang iri hati. Dan waktu saudara sedang mengundang iri hati, saudara sedang melakukan satu hal, yaitu apa? Saudara sedang menunjukkan bahwa I am something. Maka apa? Orang lain tidak perlu makan. Jadi saudara, makan enak boleh nggak? Boleh, saudara. Tapi pertanyaannya adalah waktu kita makan enak, saudara harus tahu bahwa apa? Makan enak itu bukan selama-lamanya harus menjadi sesuatu yang kita hidupi. Kenapa? Karena waktu saudara bisa makan enak, tapi saudara bisa makan di, istilahnya itu, saudara bisa makan di hotel mewah. Tapi saudara harus juga belajar bisa makan di warung. Saudara bisa makan di hotel mewah, saudara bisa makan di warung, maka saudara sedang bisa belajar untuk mentraining diri. Tapi kalau orang maunya cuma di hotel mewah terus, dan tidak mau jijik dengan makanan di warung, saudara, itu saudara sedang melakukan sebuah pemisahan. Saudara sedang melakukan apa yang namanya satu hal laulete. Saudara sedang menunjukkan grade saudara. Level saya adalah level bintang 5 misalnya. Saudara lupa, saudara banyak sekali justru bintang 5 itu berasal dari warung-warung yang akhirnya diangkat jadi bintang 5. Seringkali kita tidak tahu. Kan? Maka saudara, itu yang pertama. Kedua yaitu adalah Studio C. Studio C itu adalah terlalu elegan. Ini mirip, saudara. Jadi terlalu elegan itu maksudnya apa? Terlalu anggun. Jadi istilahnya itu makan yang dikemas dengan begitu luar biasa. Jadi makanan yang dipermak dengan begitu macam version dan sebagainya. Saudara, di satu sisi kita tahu itu memang adalah seni, saudara. Tetapi saudara, Thomas Aquinas di zamannya itu lebih bicara tentang apa? Tidak perlu bicara tentang pemandangannya. Tapi yang penting adalah ini makanan bisa dimakan dengan taste. Itu cukup. Nggak usah dengan elegansi, nggak usah dengan apa yang namanya keindahan secara etalase, istilahnya. Dipermak dengan begitu cantiknya, toh dimakan juga, masuk perut juga, gitu, istilahnya. Jadi
Studio C adalah sesuatu yang lebih bicara tentang makanan itu sendiri. Soal bentuknya, soal apa namanya, warnanya dan sebagainya, itu mungkin di dalam seni itu sesuatu yang penting. Tetapi kalau bagi Thomas Aquinas itu bisa mengundang sebuah iri hati. Jadi sesuatu yang permakan gitu ya, yang istilahnya dikemas sedemikian rupa. Itu sesuatu yang bisa membuat segala sesuatu itu jadi kurang baik. Contoh misalnya kalau sekarang kita lihat ya, kalau contoh sekarang kita lihat tuh banyak sekali toko-toko roti gitu ya. Mereka yang bikin kayak es krim atau mereka bikin akan cake yang gambarnya misalnya dibentuknya seperti anjing. Mungkin sudah pernah lihat gitu ya. Jadi satu cake dibikin kayak anjing, asli kayak anjing, tapi waktu makannya itu pakai pisau lalu akhirnya motong. Dan akhirnya banyak orang lihat gambaran itu kayak, waduh sadis banget, tapi padahal itu adalah roti gitu ya. Jadi sebenarnya secara seni itu is good, ya. Tetapi satu sisi yang lain itu sesuatu pemandangan yang menunjukkan terlalu vulgar. Jadi Thomas Aquinas ingin mengajarkan jangan terlalu peduli, jangan terlalu mementingkan akan apa yang namanya etalase luar. Tapi tunjukkanlah dengan kita makan sesuatu yang biasa saja, tapi memang enak dan tidak perlu untuk dipermak dengan etalase luar. Nah, saudara mungkin kita bisa katakan bahwa ya unsur seni memasaknya tidak terlalu dipentingkan, yaitu karena kita lihat zaman dulu tidak ada satu hal yang seperti itu. Jadi kita harus ngerti zaman di waktu itu. Lalu juga ketiga yaitu nimis, yaitu yang mirip dengan yang digambarkan oleh Pope Gregory the Great, yaitu adalah secara kuantitas, jangan terlalu banyak, nikmati saja dengan ukuran. Jadi kamu harus nimis, kamu harus punya satu hal ukuran sendiri untuk tidak terlalu banyak. Jadi kalau saudara misalnya makan sesuatu, saudara harus bisa untuk berkata bahwa nasinya segini dan tidak tambah lagi. Nah, kalaupun tambah, ya kita perlu tambah dengan pikiran misalnya tambah satu tapi separuh-separuh, misalnya saya separuh, kamu separuh, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu yang dimaksud oleh Thomas Aquinas, yaitu jangan terlalu banyak, nimis, tapi perlu untuk punya disiplin untuk mengatur volumenya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah yang keempat, yaitu praepopere. Praepopere yaitu adalah makan jangan terburu-buru. Jadi makan tuh harus menikmati. Makan jangan terburu-buru dengan seperti orang pelahap. Itu adalah gambaran yang digambarkan sebagai Alkitab itu makan tapi tidak dinikmati, tapi makan hanya untuk masuk saja. Jadi kalau kita lihat sebenarnya makan pun itu sebenarnya ada speed-nya. Jadi makan pun perlu sebuah disiplin speed untuk makan. Jangan makan dan akhirnya kita langsung sudah kenyang dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang bagi Thomas Aquinas itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mendidik. Nah, ini mirip sekali dengan yang kelima, yaitu ardenter, yaitu adalah terlalu lahap untuk makan. Terlalu lahap itu istilah itu over control. Dimakan tidak dikontrol. Seperti ini mirip sekali seperti di dalam Pope Gregory the Great adalah poin kedua, yaitu adalah makan sebanyak-banyaknya, maka Tuhan murka. Nah, maka Thomas Aquinas mengatakan, lu makan jangan terlalu mewah, jangan terlalu elegan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu lahap. Mungkin kita juga lihat dengan kalimat 1-5 ini, bikin kita adalah, kalau gitu lu maunya gua makan atau kagak sih? Gitu. Kenapa sih kalau kamu batasi dengan seperti ini? Ini kan nggak nikmat sama sekali. Ngomong begini nih, nggak boleh terlalu mewah, nggak boleh terlalu elegan, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terlalu lahap. Ini nggak nikmat sama sekali. Maka saudara Thomas Aquinas bilang, bukan maksudnya untuk nggak boleh menikmati, tapi juga harus punya batasan-batasan. Harus punya akan ukuran-ukuran. Harus ada volume-volume. Nah, saudara Thomas Aquinas akhirnya juga adalah seorang bapak gereja yang akhirnya memunculkan satu budaya, yaitu apa? Belajarlah untuk berpuasa. Dan puasa ini adalah ajaran kitab suci. Kita melihat Yesus berpuasa. Nah, akhirnya ini juga menjadi satu hal Thomas Aquinas juga mengajarkan orang Kristen untuk juga belajar untuk berpuasa. Kadang-kadang berpuasalah bukan untuk makan yang enak. Berpuasalah untuk makan hal yang elegan.
Berpuasalah untuk tidak banyak terlalu banyak. Bukan makan terlalu banyak. Dan berpuasalah untuk tidak terburu-buru, dan berpuasalah untuk tidak lahap makan. Saudara, ini menjadi satu gambaran disiplin rohani yang dimunculkan, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang over concern. Jadi perlu ada kontrol. Nah, saudara, maka paling tidak dari dua bapak gereja ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana apa? Bagaimana bagi kekristenan, kerakusan adalah sesuatu yang bersifat merusak. Dan itulah kenapa kalau kita melihat Pope Gregory the Great memberikan aturan yang begitu strict, maupun Thomas Aquinas yang juga memberikan aturan yang nggak kalah strict juga, tapi paling enggak kita bisa melihat hal yang positif yang diberikan adalah untuk mengajarkan kita melihat bahwa kerakusan itu berbahaya. Kerakusan itu dosa, dan Tuhan tidak suka dengan kerakusan. Maka salah satu solusi yang dimunculkan Thomas Aquinas yaitu dengan belajar untuk berpuasa, ini adalah salah satu yang baik yang kita perlu belajar. Contohnya adalah waktu Yesus sebelum memulai pelayanan, dia berpuasa, saudara. Dia berpuasa 40 hari. Saudara. Nah, kita mungkin tidak sanggup. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, dan dia menjadi manusia, dan dia bisa punya disiplin yang sempurna. Nah, kita mungkin tidak bisa punya satu disiplin yang sempurna dengan 40 hari, tidak makan, tidak minum, tidak mungkin. Maka kalaupun kita tidak bisa makan, tapi paling nggak kita bisa jaga waktu. Dari pagi mungkin sampai sore kita tidak makan, tapi malam kita makan. Dan kita bisa mengatur itu untuk apa? Satu sisi, puasa bukan untuk diet, saudara. Puasa adalah untuk kita belajar untuk memikirkan orang lain. Kita belajar untuk tidak egois. Kita belajar untuk tidak mau hidup di dalam kenikmatan yang terlalu banyak. Dan hidup di dalam satu hal mengontrol kelahapan kita. Maka dengan saudara bisa punya disiplin rohani itu, maka saudara bisa mengurangi potensi saudara hidup di dalam apa yang namanya kerakusan. Nah, saudara, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana di dalam Alkitab Tuhan sangat concern dengan kerakusan. Bahkan Tuhan menghukum dengan keras akan kerakusan. Nah, saudara, di dalam medieval, di dalam perjalanan budaya, kita melihat bagaimana gereja, dan bahkan bukan gereja, orang-orang di zaman itu, kerajaan-kerajaan medieval, itu juga mengadopsi konsep kerakusan adalah sesuatu yang bersifat dosa, dan banyak sekali hukuman yang diberikan adalah hukuman yang kecil luar biasa. Saya harap saudara nanti lihat kepada next slide ini, saudara tidak terganggu ya. Oke, di dalam next slide di sini kita melihat punishment diberikan bagi orang yang rakus. Jadi punishment diberikan kepada orang yang rakus, dan hukumannya di zaman medieval, ini Eropa, di zaman Eropa medieval itu ya, itu kita melihat bagaimana orang yang rakus itu diberikan punishment yang pertama adalah mereka diberikan hukuman, yaitu kalau kita lihat di gambar bawah itu adalah red torture, yaitu adalah orang diikat lalu akhirnya tikus ditaruh di perut, lalu di atas dikasih api, lalu akhirnya karena dia nggak bisa lari, akhirnya dia mencabik-cabik akan perut dari orang yang dihukum itu. Nah, ini kejam luar biasa. Jadi kita melihat ini hukuman bagi orang di zaman medieval, hukuman yang sangat jahat. Kedua adalah kalau ada orang yang mengalami akan kerakusan, yang jahat, yang kena hukuman rakus, maka dia juga bisa ditaruh di satu gua atau di satu tempat di mana banyak sekali apa yang namanya ular. Karena ular juga digambarkan bagaimana itu adalah binatang yang bisa memakan sebesar apapun. Jadi sebesar apapun itu satu ular pun bisa berusaha untuk makan. Meskipun over limit pun dia berusaha untuk makan. Maka hukuman kedua yang sangat jahat yang dilakukan di dalam zaman kerajaan medieval adalah orang yang ketahuan rakus, misalnya korupsi gitu ya. Orang ketahuan korupsi, akhirnya dihukum dengan dilempar di satu lubang yang isinya adalah ular, sehingga akhirnya mati. Ketiga adalah ditaruh di satu kubangan air
yang isinya adalah thoughts, itu apa ya? Apa namanya? Frog itu apa ya? Katak ya. Tapi katak itu macam-macam, Saudara. Ada katak yang hanya makan serangga, tapi juga ada katak yang bisa makan sesamanya katak. Dan bahkan bisa makan segala daging. Bahkan bisa makan tikus. Bahkan bisa makan tubuh manusia. Atau menggigit tubuh manusia. Nah, Saudara, kalau saya nggak menemukan, Saudara, gambar katak yang makan daging manusia, cuma ada kartunnya di situ. Tapi paling tidak menjadi satu gambaran, yaitu apa? Yaitu ini adalah satu hukuman. Jadi kalau saudara orang rakus, maka saudara dibuang ke ratusan katak yang bisa makan daging. Jadi katak pemakan daging. Dan itu adalah hukuman yang jahat luar biasa. Kenapa? Waktu saudara dihukum di situ, maka katak-katak memakan saudara dan akhirnya menjadi tulang saja. Nah, ini adalah satu hukuman di zaman kerajaan medieval yang jahat luar biasa. Nah, saudara, saya bukan mau menakuti saudara, tapi ini memang adalah satu gambaran di kerajaan medieval. Kerakusan adalah salah satu dosa yang dibenci. Korupsi, ya, itu juga dibenci. Terus yang rakus dengan tahta juga dihukum seperti ini. Jadi kalau kita melihat cara kerajaan-kerajaan khususnya di Eropa memberikan hukuman terhadap kerakusan itu karena mereka melihat korupsi itu jahat, melihat bahwa memperoleh tahta dengan tidak benar itu adalah jahat. Maka itulah kenapa banyak sekali hukuman-hukuman yang ditujukan kepada orang-orang seperti itu adalah hukuman-hukuman yang kejam luar biasa. Oke, Saudara. Kita nggak akan di sini terlalu lama karena ini mungkin bisa bikin kita pikir macam-macam ya. Kita next slide. Tapi kita lihat bagaimana dengan zaman kita hari ini. Ya, saya akan kutip dari seorang bernama Jacques Lacan. Jacques Lacan ini seorang filsuf yang banyak mempengaruhi khususnya postmodern philosopher. Jadi kita melihat Jacques Lacan ini banyak mempengaruhi seperti orang-orang seperti Slavoj Zizek, lalu kita melihat bagaimana banyak sekali filsuf-filsuf di postmodern yang banyak dipengaruhi oleh orang ini. Ya. Nah, dia juga mengatakan bahwa kerakusan itu apa sih? Nah, dia menunjukkan satu definisi bahwa kerasukan itu adalah subjek. Subjek yang selalu kurang. Subjek itu pasti bicara tentang manusia, gitu ya. Karena kerakusan itu yang dimaksud adalah manusianya yang memiliki problem kerakusan. Nah, problem kerakusan itu adalah problem subjek. Kerakusan adalah problem dari manusianya. Bukan masalah kerakusannya, tapi manusia yang rakus ini loh. Problemnya itu. Subjek yang selalu kurang. Subjek yang mencari segala sesuatu, tapi selalu tidak ketemu apa yang dia puaskan. Jadi, soal kerakusan itu nggak bisa puas. Nah, waktu dia melihat subjek yang selalu kurang ini, problemnya pada tindakannya, problem adalah pada idenya, atau problem itu pada dirinya. Maka bagi Jacques Lacan adalah problem adalah karena dirinya. Kenapa? Karena dirinya tidak punya kesadaran. Jadi ketidaksadaran diri ada dalam pemahaman diri. Jadi maksudnya apa? Jadi saya punya identitas diri, tapi di dalam identitas diri saya itu, saya tidak punya kesadaran diri untuk puas di dalam diri saya sendiri. Jadi istilahnya kalau kita bisa katakan, pemahaman diri saya, jadi saya paham diri saya atau tidak, itu seharusnya ada namanya kesadaran diri. Tapi justru waktu saya punya pemahaman diri saya itu tidak punya kesadaran diri. Yang ada adalah ketidaksadaran diri. Dan waktu ketidaksadaran diri itu menjadi sebuah fakta di dalam pemahaman diri, akhirnya yang terjadi adalah mencari sesuatu untuk memahami dirinya, tapi tanpa kesadaran diri, akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya yang terjadi adalah sebuah hal yang negatif, segala sesuatu yang selalu bersifat tidak puas, selalu merasa kurang, dan merasa ketemu, dan akhirnya ketidaksadaran itu menjadi sebuah
problem. Nah, memang semua orang pasti punya ini menurut dia. Tapi paling tidak ada proses waktu untuk menuju kesadaran diri tersebut. Satu sisi kalau sampai sini, saudara, kita bisa setuju bahwa memang kerakusan itu adalah karena orang itu nggak sadar diri bahwa kamu itu sebenarnya harus belajar untuk cukup. Tapi justru yang dilakukan adalah kamu nggak merasa cukup. Justru yang kamu rasakan adalah kurang, dan kurang itu adalah tidak puas, dan akhirnya membuat kamu merasa bahwa tidak ada arti dan sebagainya. Jadi akhirnya yang penting adalah perlu ada kesadaran diri. Nah, bagi Lacan, kesadaran diri baru bisa muncul kalau kamu punya reason, punya cognitive knowledge, atau kamu punya sebuah kebenaran, atau kamu juga punya sebuah proses untuk bisa memiliki sebuah keyakinan, tapi keyakinan itu berasal dari sesuatu yang rasional. Jadi tentu saja yang ditekankan adalah diri, yang ditekankan adalah rasionalisasi diri, yang ditekankan adalah proses untuk berlogika dan juga proses untuk menemukan sebuah pembelajaran, itu yang dimaksud. Nah, kalau kita melihat itu nggak cukup, saudara. Kalau kita melihat hal tersebut, itu sesuatu yang nggak solve problem. Kerakusan itu nggak tersolve problemnya. Kenapa? Karena kalau kerakusan hanya ditentukan dari apa yang rasional, apa yang dipikir adalah pengetahuan, yang dipikir adalah kebenaran dan sebagainya, masalahnya kan manusianya adalah manusia yang jatuh di dalam dosa. Ketidaksadaran diri yang sudah berdosa, lalu mau menjadi harus ada proses waktu untuk menuju kesadaran diri yang juga sudah berdosa. Nah, saudara, tentu saja kalau punya kesadaran diri tapi dalam konteks berdosa, itu adalah sesuatu yang nggak solve the problem. Kerakusan itu akan terus ada. Kenapa? Karena kerakusan itu buah dosa kok. Maka saudara, kalau kita melihat justru di dalam iman Kristen, pemahaman diri itu nggak bisa dipahami dari diri sendiri. Jadi di dalam kekristenan justru kita melihat bahwa pemahaman diri harus kita semua baca kembali kepada firman Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan kita akhirnya bisa melihat satu worldview, kita bisa melihat satu cara pandang, bagaimana harus kembali kepada firman Tuhan, di mana pemahaman diri nggak bisa lepas dari creation. Yaitu kita adalah ciptaannya Tuhan. Dan kita pernah dicipta segambar serupa dengan Tuhan di dalam kesempurnaan sebagai ciptaan. Dan di dalam kitab suci kita juga lihat bagaimana ada faktor fall, yaitu adalah faktor kita jatuh di dalam dosa. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, pemahaman diri kita juga sudah rusak total. Dan waktu pemahaman diri kita sudah rusak total, saudara tidak punya kualitas untuk bisa memahami kesadaran diri saudara secara sempurna. Apalagi kerakusan, pasti juga nggak sempurna. Maka itulah kenapa perlu kembali kepada kitab suci, ada point redemption. Yaitu ada ditebus. Sehingga waktu ditebus kesadaran dirinya, ditebus konsepnya, sehingga waktu kita memandang kerakusan bukan sekedar dilihat dari mata manusia, tapi juga bagaimana kerakusan dipandang dari firman Tuhan. Dan akhirnya consummation menjadi satu poin, yaitu bagaimana kita belajar hidup kudus, dan kita bagaimana hidup punya kesadaran diri yang benar, dan kerakusan menjadi sesuatu yang tidak kita jadikan sebuah lifestyle, tapi bagaimana kita menang atas kerakusan. Nah, saudara, tentu saja ini secara cara pandang, secara worldview kita tahu, rupanya pemahaman diri nggak cukup. Kerakusan juga nggak bisa solve the problem kalau tidak dipandang dari firman Tuhan. Jadi, kembali kepada firman Tuhan, ada point creation, fall, redemption, consummation. Kita dicipta sama Tuhan, berarti apa? Saya justru adalah manusia yang dicipta dengan tidak rakus harusnya. Tapi karena saya jatuh dalam dosa, maka saya rakus. Dan karena saya rakus, maka satu-satunya problem saya adalah gimana saya menang atas kerakusan ini, adalah saya harus ditebus diri saya.
Karena yang rakus itu bukan tindakan saja, tapi manusianya yang rakus. Maka manusia yang rakus ini harus ditebus, bertobat, dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Dan hidup suci dituntun oleh firman Tuhan. Di situ kita baru bisa menikmati sebuah pengudusan. Dan tentu saja ini perlu apa? Ini perlu keteladanan. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan teladan? Gak ada satupun yang bisa memberikan teladan. Maka teladan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan waktu Allah yang menjadi manusia, maka dia adalah teladan sempurna. Bagaimana kita menangani kerakusan, bagaimana kita menangani kesadaran diri, dan sebagainya. Nah, saudara, maka ini penting. Nah, pertanyaannya adalah gimana saudara dan saya bisa bebas dari semuanya ini. Saudara, prinsip firman Tuhan tidak harus menjadi sebuah guidance bagi kita. Seperti tadi yang kita lihat dari siapa namanya, Pope Gregory the Great atau Thomas Aquinas, mungkin kita bisa berkata bahwa waduh itu terlalu strict, itu terlalu saklek. Yes, kita harus akui bahwa itu adalah pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh Pope Gregory the Great. Itu adalah sesuatu yang kelihatannya begitu strict sehingga akhirnya apa? Seakan-akan tidak ada ruang untuk bebas. Tapi sebenarnya kita jangan anti dulu terhadap setiap apa yang dipaparkan. Tapi kita perlu belajar untuk apa? Untuk memahami bahwa konteks manusia zaman itu, karena manusianya tidak bisa disiplin. Karena manusianya tidak bisa disiplin terhadap kesadaran dirinya. Karena manusia sendiri tidak bisa disiplin dengan apa yang namanya kerakusan. Dan itulah kenapa kita melihat striknya sebuah poin-poin itu diberikan. Kenapa? Karena orang-orang di zaman itu tidak bisa hidup di dalam sebuah disiplin. Nah, saudara, kita mungkin tidak perlu sampai harus diberikan hal yang strict seperti itu untuk menjadi sebuah aturan yang diberikan bagi kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana saudara bisa memahami satu konklusi, yaitu apa? Tuhan membenci kerakusan. Maka bagaimana kita dengan apa yang sudah kita dengar tadi, seharusnya membuat saudara untuk melihat bagaimana kehidupan bagaimana yang perlu saya bangun, supaya saya bisa hidup di dalam kemenangan atas kerakusan, sehingga saya bisa hidup di dalam apa yang diperkenan Tuhan. Oke, saudara, saya akan tutup dengan 3 ayat Alkitab yang saya sharingkan untuk saudara sekalian, untuk kita perlu untuk belajar. Oke, coba saudara lihat di dalam yang pertama, yaitu adalah di dalam Amsal. Di dalam Amsal 23. Amsal 23, ayat 20 dan 21. Amsal 23 ayat 20 dan 21. Oke. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Maksudnya apa, saudara? Di sini menggambarkan bagaimana kalau kita bergaul, saudara harus punya sebuah distancing, yes, ada social distancing. Kalau saya bukan pakai istilah social distancing, tapi kita punya theological distancing. Kita harus bisa punya sebuah pemahaman teologi yang benar, dan waktu kita punya teologi yang benar, kita baru bisa punya barometer untuk bagaimana saya bisa dekat dengan orang, bagaimana saya bisa jauh dengan orang. Kalau tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita perlu punya relasi dengan siapa saja. Nah, peduli orang di luar Kristen, orang yang di dalam Kristen, orang yang reform, orang yang bukan reform, saudara boleh berteman dengan siapa saja. Tetapi waktu bicara tentang pergaulan, saudara harus punya theological distancing. Saudara harus bisa tahu bahwa ada waktunya saya bisa bersama-sama dengan kamu di dalam secara general, tapi secara spesifik, saya di dalam pergaulan saya tidak punya
apa yang namanya kompromi. Jadi Amsal 23 misalnya ayat 20 dan 21 dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum dan pelahap daging. Maksudnya peminum dan pelahap daging itu apa? Saya juga minum kok, saya juga makan daging kok. Yang dimaksud peminum itu adalah over drink. Jadi istilah itu drunk lebih tepatnya, yaitu mabuk, pemabuk. Janganlah engkau ada di antara pemabuk yang overdrunk. Ya. Dan pelahap daging itu adalah apa namanya, yang menikmati kenikmatan secara selera, kenikmatan makan gitu ya, dan yang cuma urusan makan aja baru teman-teman lu. Di dalam istilah Mandarin itu ada yang namanya jiu rou pengyou, ya, itu adalah jiu rou pengyou. Kalau ada jiu, kalau ada rou, itu baru pengyou. Ada jiu, ada minuman keras, ada daging, baru berteman. Nah, setelah itu adalah teman yang buruk. Jadi pergaulan yang paling buruk adalah pergaulan di saat segala sesuatu hanya dari jiu dan juga dari rou, dari daging. Nah, itu adalah pertemanan yang level rendah. Kenapa, Saudara? Karena orang yang cuma modalnya peminum, orang yang cuma modalnya pelahap, itu bukanlah orang yang memiliki sebuah hal yang berharga. Kenapa? Hidup hanyalah untuk buang waktu dengan makan. Hidup adalah dengan buang waktu dengan minum minuman keras. Dan pesimistik hidupnya. Dan semua ditentukan dengan apa yang memberikan makanan dan memberikan minuman. Itu adalah makna hidup. Ya. Dan itu makan banyak itu bisa bikin orang ngantuk, dan juga minum banyak bisa bikin orang ngantuk, bikin orang malas, dan akhirnya bikin orang nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, sudah itu kalau kita lihat pergaulan menjadi penting, yaitu bagaimana kita bisa memilah. Saya bisa bergaul dengan siapa saja, tapi waktu kita bicara tentang pergaulan yang sejati, there is no compromise dengan orang peminum maupun pedaging. Kenapa? Karena yang minum dan pelahap daging itu adalah orang-orang yang tidak punya disiplin. Dan orang yang punya disiplin itu tidak mungkin bisa jadi berkat. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, saya akan katakan, pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, saudara, ini juga di dalam Mazmur pasal 1 juga berbicara tentang pergaulan. Jangan bergaul dengan orang fasik. Di satu sisi kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi waktu kita bicara pergaulan secara sejati, pergaulan sejati tidak pernah bisa terjadi kalau sudah bergaul dengan orang fasik. Jadi orang fasik harus untuk kembali kepada jalan yang benar. Peminum pelahap harus kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena peminum pelahap tidak mungkin akan diberkati. Peminum dan pelahap pasti adalah orang yang dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat benci dengan kerakusan. Ya. Maka ini menjadi sebuah spiritual discernment. Bagaimana saudara memilah. Dan perlu mengetahui jati diri saudara. Saudara harus menjadi berkat bagi semua orang, tetapi juga tidak kompromi dengan orang-orang yang tidak Tuhan berkenan. Dan ini perlu menjadi sebuah drive yang kuat di dalam diri saudara. Kedua, saudara, Filipi, Perjanjian Baru. Filipi pasal 4 ayat 5. Filipi pasal 4 ayat 5. Oke. Filipi, saya salah buka. Ini Efesus. Filipi pasal 4 ayat 5.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, saudara, kata kebaikan hatimu ini bisa di bahasa yang lain adalah hendaklah kesederhanaanmu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu itu bukan over, menunjukkan kesombongan. Tapi justru kebaikan hatimu itu digambarkan dengan kesederhanaan dirimu. Dan kesederhanaan dirimu diketahui semua orang maksudnya apa? Kita bukan menyombongkan diri. Yang perlu disombongkan itu cuma Injil Tuhan. Yang layak sombong itu cuma Tuhan sendiri. Kita tidak punya kelayakan untuk sombong. Kenapa? Kita memang tidak layak sombong karena dosa kita. Tapi justru kita harus belajar membawa kesederhanaan diri kita itu diketahui orang karena Tuhan sudah dekat. Jadi istilahnya hidup kita itu perlu dengan humility ditunjukkan pada orang lain. Bahwa apa? Bahwa nggak seharusnya hidupku rakus. Nggak seharusnya hidupku tuh nggak beres. Hidupku harus secara sederhana, biasa saja. Tapi hidup yang biasa saja inilah hidup yang memberkati orang. Dan inilah yang lebih penting daripada makan dengan puasnya, membanggakan dirinya, orang kaya, dan sebagainya. Itu tidak akan menjadi berkat bagi orang. Dan terakhir, saudara, adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Dan itu adalah satu ayat yang menunjukkan kepada kita, yaitu apa? Yaitu saat kita melihat segala sesuatu, Tuhan sebenarnya izinkan segala sesuatu kita lakukan. Tetapi apakah semua itu penting atau tidak? Maka Alkitab menggambarkan bagaimana apa? Alkitab menggambarkan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan, tapi pertanyaannya itu memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi saya akan bacakan ayat 31, saudara. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini kita boleh melakukan segala sesuatu, tapi apakah kamu melakukan untuk kemuliaan Allah? Waktu kamu makan, memang sudah kadang kita pikir makan kok menggambarkan kemuliaan Allah itu maksudnya apa? Yaitu adalah waktu sudah makan, saudara harus pikir, apakah saya membawa batu sandungan bagi orang lain? Waktu sudah makan atau sudah minum, apakah sudah minum dan membuat orang lain belajar dari kamu? Belajar dari imanmu? Belajar dari firman Tuhan? Atau justru waktu sudah makan bersama dengan teman-teman dan sebagainya, justru saudara tidak membawa kemuliaan Tuhan? Boleh nggak makan enak? Saya percaya boleh, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah engkau makan enak lalu akhirnya over dan akhirnya engkau membawa kemuliaan diri? Atau justru waktu engkau makan enak, engkau justru belajar tidak over, saudara mendisiplinkan diri dan belajar untuk memuliakan Tuhan. Saudara, maka ini menjadi satu pelajaran bahwa apa? Kerasukan Tuhan benci. Seperti tadi saya lihat hukuman-hukuman yang dilakukan kerajaan medieval sangat kejam bagi orang yang rakus. Rakus bisa orang-orang yang korupsi. Rakus bisa adalah orang yang mengontrol orang lain untuk apa? Melakukan dosa dan sebagainya. Makan dan sebagainya. Maka mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan very concerned untuk kita bisa menang atas gluttony, menang atas kerakusan, maka kiranya Tuhan berbelas kasihan kita minta sama Tuhan. Yaitu apa? Tuhan, berikan saya satu standar bagaimana saya punya kepuasan supaya saya tidak rakus, supaya saya tidak over, supaya saya bisa memilah, supaya saya bisa menahan diri, supaya saya bisa dengan disiplin diri, supaya apa? Saya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi saya belajar menjadi berkat bagi orang lain. Melalui bagaimana saya makan, melalui bagaimana saya minum, melalui bagaimana saya melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Saudara, tentu saja tidak semua orang gemuk itu rakus. Karena kita tahu juga ada orang kurus yang makan banyak, tidak gemuk-gemuk, tapi rakus juga. Jadi, tidak tentu gemuk itu rakus, tapi juga tidak tentu kurus itu tidak rakus. Jadi kerakusan itu bisa melanda siapa saja.
Orang yang korupsi nggak selalu orangnya gemuk. Yang korupsi juga bisa badannya kurus. Dan juga kita melihat yang mengalami akan hal yang tidak beres di dalam menyuap sana, menyuap sini. Itu bukan cuma orang yang besar, tapi orang kecil pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi saudara, rakus kenapa bisa terjadi? Rakus bisa terjadi karena tidak taat kepada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memimpin kita supaya di dalam dosa yang ada dalam hidup kita semua ini, kita bisa punya kepekaan untuk berkata, Tuhan, hancurkan kerakusanku. Tuhan, pimpinlah saya supaya saya bisa memilah, saya bisa hidup benar, hidup setia, dan hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa saya, Tuhan, pakailah saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan pada hari ini pun mengetuk dan menggelisahkan hatimu, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Baik, saudara, mari kita tutup sama-sama di dalam doa, dan saya minta untuk satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta untuk saudari Deborah dari Xiamen untuk bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari kami bisa berkumpul lagi di sini Tuhan, walaupun hanya melewati via online Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang tadi sudah disampaikan Tuhan, biarlah firman-Mu itu bukan hanya sekali lewat di telinga kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin juga Tuhan untuk pelayanan Kodan dan Cikro Tuhan, untuk kedepannya Tuhan dalam online Tuhan, Kau campur tangan dalam berkati mereka Tuhan. Pimpin juga persekutuan kami selanjutnya Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam mata Yesus Kristus. Amin. Amin.